Siapa sih yang gak suka sama pastel? Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini, aku akan membuat pastel super renyah, ekonomis, tanpa telur, dijamin anti gagal. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 ml air matang. Aduk kembali. Kemudian tutup dan masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Gunakan api sedang saja ya. Kemudian buka penutup wajan, aduk kembali sebentar, dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, selanjutnya tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya.
Kemudian bagi adonan menjadi dua bagian. Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman sesuai selera aja, mau ukurannya lebih besar, lebih kecil atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Nah, kalau sudah dicetak dengan ring cutter seperti ini, selanjutnya ambil satu adonan. Untuk adonan lainnya bisa kita tutup dengan serbet supaya tidak cepat kering. Ambil satu lembar kulit yang sudah dicetak tadi, gilas tipis saja. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya, teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dan lentur memang susah-susah gampang ya, tapi dijamin berhasil kalau tahu resep kulit risol berikut ini. Sekarang sama-sama kita buat. Siapkan wajan untuk menumis. Lelehkan 1 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang, aduk hingga tercampur rata.
Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 150 gram ayam yang sudah aku suir-suir. Sebelumnya, ayamnya juga sudah aku rebus ya. Lalu tuang susu cair sebanyak 400 ml. Masak hingga susu mengental. Kemudian masukkan irisan daun bawang seledri. Masak hingga susu mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan untuk jualan. Siapkan 500 gram tepung terigu serbaguna, lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Lalu masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Masukkan 1 butir telur utuh. Supaya hasil adonan lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Untuk cetakan selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya. Selanjutnya, setelah teflon dipanaskan, langsung celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya. Kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi.
Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isian tertutup, kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan kiri, patokannya adalah isiannya. Setelah itu, gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit habis.